Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKE yang ditetapkan kepada kita pada hari ini. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-17. Tema yang saya angkat, kasih mengikat dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan adalah manusia beriman yang Tuhan persiapkan untuk tujuan-tujuan mulia dalam satu ikatan kebersamaan. Tidak ada persekutuan yang individualis di mana masing-masing orang hidup hanya untuk diri dan kepentingannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan mereka untuk rencana-rencana mulianya, karena mereka yang Tuhan pakai tentu ada syarat yang Tuhan tetapkan. Ada kualitas yang Tuhan inginkan. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17 ini, ada dua jenis manusia dengan ciri-ciri yang selalu ada di sekitar kerja kita. Pertama, manusia lama atau duniawi. Manusia lama yang percaya kepada Tuhan tetapi belum dibaharui. Terlihat dari ciri-cirian cara hidupnya, pikirannya cabul, kelakuannya najis, hawa nafsu dan nafsu jahat, sifat serakah, suka pada penyembahan berhala, suka marah, pendendam, jahat, suka fitnah, kata-kata kotor, suka mendustai atau suka saling membohong. Tipe dan ciri manusia seperti ini sulit dipakai dalam kebersamaan, apalagi dalam persekutuan bersama. Mengapa? Karena akan lebih banyak menghambat dalam kebersamaan. Inilah tabiat-tabiat lama yang tidak akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tabiat lama semacam inilah yang selalu menjadi penghambat dalam pekerjaan melayani, sebab mereka akan menjadi penghalang dalam menjalani hal-hal yang baik. Yang kedua, manusia baru atau rohani. Manusia baru yang sesungguhnya percaya bahwa Tuhan mau memakai mereka untuk pekerjaan keselamatan, karena itu memberi dirinya dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Dan perilaku hidup mereka disesuaikan dengan petunjuk dan kehendak Tuhan. Ciri-cirinya adalah punya rasa belas kasihan, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Memiliki kasih yang mengikat, damai yang sumber dari Tuhan ada di hati mereka. Karena mereka inilah orang-orang yang tahu bersyukur, punya hikmat untuk mengajar dan menegur. Dalam hidup bersama selalu ada puji-pujian, mazmur dan nyanyian rohani, dan segala sesuatu yang mereka lakukan, Kristus didahulukan atau menjadi dasar tindakan. Ciri dan sikap hidup baru inilah yang dipakai Tuhan menjadi berkat dalam hidup bersama di dalam satu persekutuan kasih. Karena mereka adalah manusia-manusia yang bersedia membaharui diri untuk dipakai oleh Tuhan guna melakukan perbuatan besar melalui pekerjaan pelayanan. Itulah manusia baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang perlu kita renungkan dalam nas ini? Yang pertama, tunduk dan merendahkan di hadapan Tuhan. Bukan kita layak, tapi karena kasih dan anugerahnya, Dia memakai semua di dalam pelayanan, kerja yang mulia di dunia ini. Inilah kasih Tuhan yang mengikat kita bersama-sama di dalam persekutuan, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan kerjasama dengan baik dalam satu persekutuan. Akan menghasilkan sukacita, damai, sejahtera. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Artinya hendaklah kita selalu ada keserasian dan kerjasama dalam persekutuan Kristen, yaitu yang Allah kehendaki memakai kita menjadi satu umat suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ada satu kesatuan dalam persekutuan yang kokoh. Demikian pun kita sekarang ini sudah menjadi umat pilihan Allah yang baru dan berusaha memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera dan satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Katakan dalam Efesus 4 ayat 3 sampai yang kelima. Karena itulah kita sudah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah kepala gereja yang kudus untuk kita semua. Yang kedua, siapa saja yang mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan melayani, harus mau membaharui diri menjadi manusia baru. Sebab tanpa pembaharuan hidup orang tidak akan dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Karena memang Tuhan tidak akan memakai siapa yang tidak mau berubah. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, pasti siap untuk meninggalkan perangai-perangai yang lama, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melainkan kita menjadi surat-surat Kristus yang telah dibaca oleh semua orang. Hiduplah menjadi orang yang kudus dan suci, karena Allah adalah kudus adanya, untuk menguduskan kita semua dengan darah yang kudus. Karena hidup kita bukan diri kita lagi, tapi Kristus ada di dalam kita. Tuhan membaharui hidup kita dengan persekutuan yang kudus di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, sebab sekarang kita sedang dilanda oleh wabah virus corona, hendaklah kita tetap kuat dan semangat dalam satu persekutuan kasih, dengan nyanyian, pujian, dan doa-doa bersama kepada Tuhan. Ketika kita bersatu untuk melawan virus corona ini, dengan mengikuti peraturan pemerintah dan para dokter, seperti cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, hindari berkumpul dan berada di dalam kerumunan, pakailah masker, dan diam di rumah aja. Ini cara kita untuk memutuskan tali rantai penularan virus corona, supaya kita terhindar dari bencana virus corona ini. Agar kita bisa kembali lagi untuk menjalani tugas, usaha, pekerjaan kita masing-masing. Tuhan akan membaharui kehidupan kita dan memberikan kemampuan dan pemahaman dan pengertian. Karena hidup kita menjadi baru lagi untuk menjalankan tugas, usaha, dan pekerjaan kita. Seluruh hidup kita serahkan hanya kepada Tuhan untuk membuat jalan yang benar dan berarti dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita semuanya.